Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ghifari dengan NIM 5311-4221-16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Apache Hive. Apache Hive. Oke, di sini Apache Hive itu yang akan dibahas itu apa sih Apache Hive? Bagaimana penggunaan dari Apache Hive dan juga contoh penggunaan dari Apache Hive. Langsung saja kita ke Apache Hive. Apache Hive itu merupakan alat data warehousing open source yang dibangun di atas Hadoop. Hive menyediakan mekanisme query dan analisis data besar yang disimpan dalam penyimpanan terdistribusi Hadoop seperti HDFS atau Hadoop Distribution File System. Hive ini memainkan peran penting dalam memungkinkan analisis dan pemrosesan data dalam skala yang besar pada lingkungan terdistribusi Hadoop. Jadi, Hive di sini itu tidak bisa berjalan atau ya tidak bisa beroperasi jika tidak di atas Hadoop. Jadi, Hive di sini itu ada data warehousing. Hive dirancang untuk memudahkan query dan analisis data terstruktur yang disimpan pada Hadoop. Query pada Hive itu mirip seperti SQL. Bahasa SQL itu dari bahasanya yaitu HiveQL yang digunakan untuk mengajukan query dalam data pada Hive. Lalu Hive di sini terintegrasi dengan Hadoop. Ya, maksudnya Hive itu terintegrasi atau saling terhubung dengan komponen lain pada Hadoop sehingga Hive dapat bekerja dengan komponen lain seperti Hadoop Spark, Hadoop HBase, dan juga Hadoop Kafka. Nah, di sini skema on-read pada Hive memungkinkan data disimpan dalam berbagai format tanpa memperlakukan skema yang kaku, memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan analisis data. Lalu Hive dirancang untuk skala horizontal yang memungkinkannya menangani data secara efisien. Mungkin langsung saja ke example. Jadi untuk mengakses Hive di sini kita perlu menginstal Hadoop terlebih dahulu. Ya, ini untuk penggunaan Hadoop pada command prompt. Untuk penginstalan dari Hadoop sendiri itu sudah banyak di internet, jadi kita bisa melihat panduan untuk menginstal Hadoop di internet. Di sini sudah contoh tampilan yang sudah terinstall Hadoop dan juga sudah menjalankan beberapa komen, yaitu seperti start all cmd.cmd, yaitu menjalankan semua komen seperti pada DFS dan juga YARN. Dan juga lalu kita bisa cek apakah Hadoop tersebut sudah beroperasi atau tidak dengan komen GPS. Di sini ada 5 data, yaitu Search Manager, GPS, Node Manager, Data Node, dan juga Nemnode, yang mengindikasikan bahwa Hadoop ini berjalan. Setelah Hadoop beroperasi, kita buka command prompt baru dan juga kita coba ketikkan start
network server -h spasi 0.0.0.0 ini untuk menghubungkan Derby yang akan menghubungkan Hive pada Hadoop. Di sini jika Derby sudah terhubung, bisa kita cek lagi ke command prompt sebelumnya. Di sini kita ketikkan JPS lagi, akan muncul data baru yaitu network server control, yaitu mengindikasikan bahwa Hive sudah terhubung dengan Hadoop. Lalu setelah kita konekkan Derby pada Hadoop, kita buka command prompt baru, yaitu dengan lalu kita ketikkan command Hive, lalu kita tunggu beberapa saat filenya memproses dari memproses seperti ini. Nah, di bagian paling bawah ini sudah masuk pada Hive. Jadi, kita tinggal mengoperasikan atau memasukkan data atau database pada Hive. Untuk contoh data simpelnya, nah, di sini kita buat database untuk Hive. Di sini bisa untuk membuat database. Untuk contoh di sini, kita buat database yaitu namanya company di sini. Lalu setelah dibuat, kita cek apakah database tersebut sudah terbuat atau belum dengan command show databases. Di sini ada company. Jadi database dengan nama company itu sudah terbuat. Lalu setelah itu kita ketikkan use company untuk membuka database company tersebut. Lalu kemudian kita buat file dalam format txt untuk ID, nama, country, bidang, atau departemen, dan juga salary atau gaji. Lalu pada Hive bisa kita buat tabel employee untuk mengetahui atau menyimpan data pada database sebelumnya ya yang kita buat. Yang kita buat create tabel employees dengan ID dengan format integer, nama dengan format string, country dengan format string, departemen dengan format string, dan juga salary dengan format integer. Lalu ketika row format delimited field terminated by strip. Lalu kita enter, dan juga setelah itu kita lihat show tables untuk melihat tabel yang kita buat tadi. Ada command create table. Nah, di sini nama tabelnya employees. Jadi pada show tables akan muncul nama tabel employees. Lalu kemudian untuk memasukkan data dari data.txt yang telah kita buat di sini, itu kita masukkan dengan command load data in path, folder data txt yang dibuat, tempat atau path dari data txt yang telah dibuat di sini dalam memori kita. Lalu ketikkan override into table employees. Lalu di sini lalu kemudian untuk mengecek
kita ketikkan select bintang from employees. Lalu kemudian akan muncul data ID, nama, country, department, dan juga salary dari data yang telah kita buat. Di sini ada data yang kita buat ada 4. Nah, dari data ini akan muncul pada tabel seperti ini. Ya, mungkin untuk penggunaan dari contoh simpel penggunaan dari Hive itu untuk salah satunya membuat tabel dari data yang telah kita buat. Jadi seperti ini. Dari tabel ini kita bisa proses untuk pemrosesan atau analis data lain juga. Lalu ini kemudian kita ketikkan si employees untuk menampilkan label dan juga formatnya dari data TXT yang kita buat. Lalu kemudian untuk mencari data, kita tinggal ketikkan select, terus data yang ingin kita cari, yaitu di sini contohnya data nama dan juga country dari tabel employees. Kita lalu ketikkan enter dan juga akan muncul data nama dan juga country dari tabel yang kita buat. Seperti itu. Sebenarnya Apache Hive merupakan alat untuk data warehousing open source yang mana memungkinkan pengguna untuk menganalisis kumpulan data yang besar yang disimpan dalam lingkungan Hadoop. Hive terintegrasi dengan berbagai komponen Hadoop lain dan memungkinkan menggabungkan berbagai tugas pemrosesan analisis memungkinkan menggabungkan berbagai tugas pemrosesan dan analisis. Hive juga dapat memproses dan menganalisis data secara efisien bagi pengguna. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai Apache Hive dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.